Dari mana ide saya keluar kalau bukan dari Tuhan? Wow. Dan saya tanya, ya Allah, kalau memang saya harus ceritakan, apa saya nggak salah, nggak bersalah menceritakan? Loh, harus kamu ceritakan satu saat pun setiap manusia akan pulang. Ya. Kamu bayangin, 20 tahun Aminah Cendrakasih itu lumpuh dan buta. Apa bisa saya ganti dia? Bisa. Tapi sebagai ibu, saya paksa dia buta dan lumpuh, saya ajak syuting. Karena dia adalah ibunya si Dul. Ya. Apa ini bukan Tuhan? Tuhan yang mengarahkan saya seperti itu. Orang bilang, lo gila, Dul, lo bisa ganti. Ya, ganti aktrisnya aja. Ganti aktris, gue bilang gak bisa. Ini emaknya. Ya. Selama emaknya masih ada. Ya. Dan gue gak bisa seperti itu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Serius ini. Kalau ada apa-apa sama Kalau gue. ada apa-apa sama gue, si Dul mesti terusin. Gue baru tidur, nih gue baru kelar ini. Udah ntar sore gue pulang. Gue ngantuk nih. Udah, tidur saya. Jam 2 pagi, jam 2 siang saya dibangunin. Benyamin kena serangan jantung. Saya pulang jam 4 langsung saya ke Harapan Kita. Semua lagi itu suster rumah ICU itu bilang agak sulit Babe, karena oksigen udah nggak ada di kepala. Dia kena serangan jantung waktu main bola. Singkat kata, sebetulnya si Dul udah saya harus kubur. Nggak ada lagi saya mesti bicara apa. Si Dul udah selesai, saya bikin 13 itu kelanjutan. Benyamin ada, tiba-tiba Benyamin meninggal. Udah, saya sudah pikir selesai sudah. Ya. Sudah. Iya, kekuatan ada pada maknya, ada semua, ada Mandra, ada Suti, ada semua. Terus masa kita begini, masa nggak ada cara lain, nggak ada lain. Ya itulah pasti Tuhan kan memberikan akal. Yang saya bingung, Neil, Dan saya yakin, akhirnya saya harus menjawab. Emang Tuhan mengatur seperti itu. Setiap fase dari Dul 1, Dul 2, ketiga, ending itu pasti open. Open ending gitu. Ending. Tiba-tiba Dul 2, saya mau lanjutin Dul 3 yang saya bilang skenario ada. Itu ending Dul 2, saya liburan di daerah Carita sama Babe semua. Akhirnya saya bikin Dul pulang, terjadi kecelakaan. Babe meninggal. Ya. Pertanyaan saya, dari mana ide saya keluar kalau bukan dari Tuhan? Wow. Dan saya tanya, ya Allah, kalau memang saya harus ceritakan, apa saya nggak salah, nggak bersalah menceritakan? Loh, harus kamu ceritakan satu saat pun setiap manusia akan pulang. Ya. Kamu bayangin, 20 tahun Aminah Cendrakasih itu lumpuh dan buta. Apa bisa saya ganti dia? Bisa. Tapi sebagai ibu, saya paksa dia buta dan lumpuh, saya ajak syuting. Karena dia adalah ibunya si Dul. Ya. Apa ini bukan Tuhan? Tuhan yang mengarahkan saya seperti itu. Orang bilang, lo gila, Dul, lo bisa ganti. Ya, ganti aktrisnya aja. Ganti aktris, gue bilang gak bisa. Ini emaknya. Ya. Selama emaknya masih ada. Ya. Dan gue gak bisa seperti itu. Banyak teman-teman si Dul udah gak ada. Benyamin gak ada. Sambung Pak Tile. Kemudian istrinya, Rodia. Perannya kecil namanya Pak Bendot. Kemudian Basuki almarhum. Rina Gunawan juga. Artinya orang-orang yang berjasa di Sidul itu harus saya ceritakan. Minimal untuk anak saya, dia mesti tahu bagaimana perjalanan hidup. Karena satu saat Bapak juga akan selesai. Nah, tanggung jawab kamu sebagai anak harus teruskan. Bukan mengkultuskan kita, tidak. Wow. Coba lanjutkan. Apa ada yang di dalam pemikiran kita? Saya pencinta budaya. Saya ada di situ. Karena bagi saya budaya itu adalah sebuah kata Sanskerta. Terdiri dari 2 suku kata. Budi dan daya. Budi itu otak, daya itu tenaga. Jadi semua hasil ini hasil kebudayaan itu dari ide dan tenaga.
Kalau kita mau melestarikan, bukan kita melestarikan kebudayaannya, tapi lestarikan orang-orang yang punya ide ini. Wow. Ya. Sementara kan kita nggak pernah menghargai orang-orang itu. Iya kan? Ya maaf lah, mungkin kalau dia udah mati barulah kita hargai. Tapi dia hidup, mana pernah dihargai? Nggak ada. Itu yang jujur membuat saya kecewa. Kecil-kecil pelan-pelan saya mulai melawan apa yuk? Saya mulai membuat, ya saya tidak mengatakan museum, tapi saya buat orang-orang yang berjasa di dalam hidup saya bikin patung-patung. Orang bilang mungkin lo bikin patung, buat gua nggak ada masalah. Gitulah cara aku menghargai dia. Ya aku bikin patung bukan orangnya, tapi tokohnya. Karena kita nggak punya, Neil. Kita nggak punya di Indonesia. Di museum film ada? Nggak ada. Siapa yang kenal Bing Slamet? Nggak kenal. Apa yang kenal Ateng? Nggak kenal. Bagio nggak kenal. Bentar lagi Rano Karno meninggal juga nggak ada yang kenal. Wajar dong kalau kita ingin memajukan itu. Nah kebetulan itulah Sidul itu aku bisa bicara tentang budaya. Cuman memang budaya aku bicara bukan kesenian. Aku bicara tentang pola pikir. Nah di Sidul itu pola pikir modern dan tradisi ada sama Benyamin. Betul. Ada sama Sidul. Awalnya konsepnya itu. Benyamin meninggal. Aku kan gak punya pola pikir kan. Terpaksa Jenab, Sarah aku naikin. Jadilah Melo. Wah itu kalau Benyamin masih ada. Mungkin Jakarta lebih jaya dari sekarang. Sorry. Benyamin ya dengan gayanya dia itu benar-benar sepertinya kayak emang kayak mentor lah bagi seorang Dul. Sangat. Tapi kalau misalnya Benyamin di benerannya wow, Benyamin tuh pemikir, Neil. Oke. Dia bukan komedian. Bagi seorang Rano Karno itu dia pemikir. Dia konseptor. Kau bayangin. Bukan berarti dia nggak menghargai naskah, dia menghargai naskah, tapi dia bisa merevitalisasi naskah dalam waktu sesaat. Anak gue jadi tukang insinyur nggak ada dalam naskah. Tiba-tiba tukang insinyur jadi idiom baru. Tiba-tiba dia bilang sekali-kali gue mau lihat lu jadi gubernur, nggak ada di naskah. Ngomong aja asal jeplak. Gue juga minta maaf kalau waktu gue syuting. Ya bayangin ya waktu syuting kita ini 3 orang buta huruf. Lo kebayang gak ngajarin orang buta huruf? Pak Tile buta huruf, Pak Bendot buta huruf, Bu Rodia istri Pak Tile buta huruf. Sekarang kita mau ngajarin apa? Paling dia tanya dulu gue ngomong apa? Kok ngomong gini-gini? Ya udah jadi. Jadi kalau lagi syuting dia berantem sama Benyamin, udah gue diemin aja. Sampai bilang nih kapan kate gue capek nih kan. Jadi kalau dikumpulin yang bloopers, waduh. Cuman memang jorok. Ya tahu sendiri kan Betawi kalau ya bu joroknya bukan. Ya misal tokai nih kayak gitu kan. Kalau di TV kan nggak cocok. Iyalah. Nggak mungkin. Zaman dulu. Lo sih gara-gara gue jadi kayak gitu-gitu lah. Artinya kamu bayangin udah gitu yang namanya Pak Bendot. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Skenario diterjemah ke Kromo Inggil. Bahasa Jawa. Lo gue bayangin gue ngedirect orang kayak gitu. Tapi jadinya gini. But it works ya. Karena mereka orang panggung semua kan. Mereka Iya. cuman guided ya. Makanya kalau mungkin Daniel sempat dulu nonton Sri Mulat. Aku pernah lama ya dengan keluarga Sri Mulat tuh kan gak punya skenario. Cuman konsep cerita. Lo jadi pembantu, lo jadi tuan rumah, lo jadi ini. Gitu lah kan. Mainkan. Iya. Kebiasaan seperti itu. Cuman kalau di sinetron kan gue gak bisa seperti itu. Gue Kan jaga kontinuitas cerita. Iya, kan? ada angle, continuity. Dan gue Neil, gue gak pakai 3 kamera. Gue pakai 1 kamera. Karena memang pendekatan gue film. Iya. Kalau maaf 3 kamera kan cepet. Iya. 1 episode gue mungkin kerja 2 hari. Gue 1 episode bisa 8 hari. Orang bilang lu gila, lu sinetron bikin 8 hari. Gue gak bisa. Wow. Karena gue orang film, gue bukan orang TV. Gue gak belajar tentang multisistem. Gue harus akui itu. Nah jadi artinya inilah orang-orang yang ada dalam lingkungan gitu yang kebetulan mimpinya itu diserahin ke gue semua. Brak gitu. Aduh. Capek juga kita kan. Kita dianggap jadi istilah jadi tulang punggung. Aduh. Ini nyampe enggak harapan mereka kan. Kalau enggak nyampe kan berat, repot juga kan.
Termasuk impian dari Bang Benyamin juga. Oh iya, Hmm. aduh. Buat aku Benyamin tuh mentor betul-betul. Dia tuh pemikir sebetulnya. Dia bukan orang mungkin dia lucu sih. Wah, kalau dia nyanyi serius, Elvis kalah sama dia. Serius. Nanti cari klipnya dia nyanyi lagu Nat King Cole segala macam. Oh wow. Dia serius. Ya. Cuman memang ini dia nggak pernah tidur orangnya nih. Kreatif banget. Benyamin ini gila. Ya. Ya. Buat aku gila. Dia penulis, dia pembuat lagu. Ada nggak satu momen yang mungkin membekas di hatinya Bang Dul sendiri sampai akhirnya itu seperti jadi core belief-nya dari seorang Rano Karno juga gitu? Artinya kan gue harus kembangin improvisasi dia. Hmm. Tiba-tiba dia bilang, gue mau sekali-kali lu jadi gubernur. Itu gak ada dalam konsep naskah. Cuman kalau dia selalu ucapan gitu kan gue mesti jago kontrolingnya. Ini mau kemana sih arahnya? Tiba-tiba ada satu adegan nanti lu ambil cari deh. Dia marah. Orang datang kerja nyari kerja lu sekarang malah mau pergi. Maka orang bilang oh Benyamin tolak IKN. Padahal gak ada hubungannya sama IKN. Di situ dia Sidul bilang sama Babe saya mau kerja di Kalimantan. Jadi ngamuk babenya. Orang kampung, orang daerah datang ke Jakarta kerja sekarang malah orang mau lu mesti benahin Jakarta. Wah jadi aku mesti jaga kontrol emosi kesananya. Ya. Karena itulah yang terjadi. Dul itu nggak pernah selesai dalam benak saya. Bahkan dalam pertemuan aku rekam. Ya maaf, aku punya warung. Mungkin orang bilang aku cari uang situ. Aku cari uang, tapi aku lebih banyak dapat ide cerita di warung itu. Aku yakin yang datang ke warung itu penonton Sidul. Mereka ada yang pro Jenab, mereka ada yang pro Sarah, aku tinggal ngerekam tanya, menurut Emak gimana? Begini dong, enggak dong, ini bagaimana? Wah, pertengkaran. Pulang aku rekam lagi denger. Maunya kemana sih mereka? Wow. Oh, maunya begini. Itu yang aku ketik. Jadi naskah. Jadi ide gitu. Jadi ide. Itulah yang kenapa hidup Sidul ini di tengah masyarakat. Ya. Saya minta maaf ya, saya mungkin setiap hari sekarang lagi jalan ke kampung-kampung. Ya. Mereka nggak akan lupa kalau Sidul. Ya. Mereka manggil Sidul dan mereka tahu siapa Benyamin. Mereka tahu itu luar biasa. Ya. Aku nggak ngebayang bisa kayak begini. Bang Dul. Ya. Sepertinya kalau misalnya kita ngelihat dari awal karir, maksudnya dari umur 9 tahun sampai hari ini gitu. Betul. Ya. Kayaknya hidupnya Bang Dul tuh benar-benar naik terus gitu ya. Pernah ada sebuah kegagalan gak sih? Wah ada dong pasti. Kayaknya saya gak tahu ya seorang Rano Karno itu menghadapi kegagalan tuh seperti apa? Gak mungkin lah setiap orang. Tidak pernah gagal. Gak mungkin gak pernah. Saya pernah gagal berumah tangga. Ya. Ini pernikahan saya yang kedua itu sebuah kegagalan. Yang lain-lain pernah juga gagal. Tapi saya anggap itu hanya fase saja. Oke. Dan saya harus segera. Saya sangat ngitung. Maaf misal begini, ya saya nggak tahu ya, saya punya berhitung. Ya misal kayak tadi, kalau saya hanya puas dengan diri saya nggak bertanya. Misalnya satu fase dari mulai film menuju televisi kan saya tanya, saya mesti kerja apa? Ya. Ngapain saya bertanya begitu kalau hanya sebagai seorang pemain saja? Ikut aja kan? Ya. Kan saya bertanya, saya mesti bagaimana? Ya saya minta ya Allah saya mesti gimana? Ya. Saya mesti bagaimana? Langsung aja saya bilang tadi dapat seakan-akan panggilan Dul. Oh mungkin itu imajinasi saya. Oh Sidul, apa hubungannya dengan Sidul dulu? Ya. Saya bilang sama kamu awal saya nggak bisa ngetik 11 jari. Begitu saya ngetik Sidul, tangan saya bergerak sendiri. Sampai pun terakhir kali pemain saya, setiap fase Sidul dari satu pasti opennya ending. Apa yang terjadi bisa nyambung. Oke kamu bilang ya mungkin ya abang ide bisa. Tapi idenya dari mana? Tapi momen kegagalan kejatuhan banget buat seorang Dul itu atau seorang Rano Karno itu kapan? Yang kayaknya wah nggak pernah bisa dilupain sih sampai sekarang gitu. Dan pembelajarannya dari situ. Iya artinya apa ya? Buat saya misalnya kayak saya, ya setiap aktor pasti ingin mencapai prestasi yang tertinggi. Misalnya Piala Citra. Ya tiba-tiba saya nominasi terus itu makanya saya bilang saya kecewa. Itu saya pergi ke Amerika pada waktu saya populer. Yeah. Tahun 80 tuh saya lagi populernya Daniel. Yeah. 78, 79 Gita Cinta Puspa Indah. Itu Rano Karno lagi populernya. Saya kecewa.
Karena ya Karena kalah. penampilan saya hanya dinilai seperti ini. Ya. Karena waktu itu terdengar isu, film remaja nggak dinilai. Ya. Ngapain? Ya. Ngapain saya mesti jadi anak SMA? Ngapain saya hanya cuman kalau datang syuting cuman pakai seragam terus main jadi ngapain? Saya tinggal saya pergi. Saya kawin tahun 80 di saat saya lagi populer. Itu saya lawan sebetulnya. Misalnya bagian-bagian seperti itu. Ya. Nggak mungkin tidak ada. Tapi saya yakin saya bisa ngelewatin ini karena saya selalu bertanya dan insya Allah saya selalu punya jawaban. Dan saya selalu ikuti jawaban ini. Ini menarik. Jadi Bang Dul tuh contoh ya, ketika lagi mengalami kekecewaan atau kegagalan, tidak dinominasi Piala Citra tapi nggak pernah menang. Akhirnya bukan cuma diem aja pasrah dan mungkin mempersalahkan keadaan atau malah kayak jadi victim mentality kita bilangnya gitu. Kayak ini mereka semua salah dan sebenarnya gue yang paling benar gitu. Tapi justru Bang Dul sendiri malah mencari solusi. Udah kalau gitu gue akan sekolah ke Amerika, gue sekolah acting biar lu semua lihat kalau gue emang beneran bisa acting gitu. Betul. Akhirnya Piala Citra sendiri dapetnya kapan? Tahun 2000. Nah, jadi itu tahun 80-an kan. 20 tahun kemudian baru dapat Piala Citra. Benar. Ya karena cari momen cerita yang bagus kan gak gampang di Indonesia. Ya benar. Ya kan waktu itu ya maaf sebelum saya dapat karakter taksi. Ya. Itu masih saja remaja-remaja. Ya maaf lu kan. Ya saya selalu nggak maaf. Saya pernah nominasi misalnya bermain dengan Widyawati. Ya. Judul filmnya Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat. Oke. Hari ini masih ada kereta yang akan lewat. Saya syuting di Amerika bersama Mbak Wit. Sutradaranya Sopan Sopian. Jadi kamu bayangin kita syuting sana 9 orang. Saya main juga, kru lampu juga. Gila penghematan banget. Mbak Wit Piala Citra, saya dominasi. Wow. Cuman begitu. Ya. Setelah itu saya gak dapat momen lagi. Saya termasuk dulu waktu SMA. Ya udah saya terima aja. Tapi begitu saya milih. Saya milih cerita. Kalau cerita itu enggak baik menurut saya, kamu enggak akan kamu horor gitu misalnya kayak ada film horor. Saya enggak akan ada di situ. Kenapa? Saya jujur saya enggak pandai untuk bermain horor. Enggak gampang ketakutannya atau? Saya penakut sebetulnya. Tapi artinya apa yang bisa saya tuntut dari seni peran di horor? Bukan horor jelek, saya merasa saya tidak ada di situ. Tapi anak-anak muda sekarang teknologinya gila kan. Betul. Cuman artinya saya nggak ada di situ, bukan saya anti. Kalau cerita itu menurut saya nggak suka, udah. Jadi itulah saya gitu loh. Aku jual rumahku, aku gade semua, sampai cincin kawinku aja belum aku tebus nih. Termasuk aku pinjam sama istriku, aku minta untuk biaya produksi. Aku juga nggak nyangka situ. Ya bukan hebat lah. Jadi waktu sinetron Sidul itu diputer, itu kampung sepi. Sampai yang namanya tukang dok-dok nasi goreng tuh gerobaknya kita dorong, dia nggak tahu. Serius. Semua lagi di rumah. Semua lagi di rumah, kita juga bingung kenapa jadi begini gitu kan. Nah jadi artinya nih, Sidul bagi saya itu juga jatuh bangun. Ya kalau saya hanya merasa hebat, nggak mau saya datang setiap minggu.